Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, what's your feeling today? I hope you are always healthy, always cheerful, and of course, still productive. So in this video, I'm gonna tell you about 5 basic tenses. So keep watching and let's get started. Penjelasan pertama yaitu mengenai simple present tense. Simple present tense digunakan untuk menyatakan sebuah fakta atau sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang yang menjadi sebuah kebiasaan. Berikut adalah rumus simple present tense. Untuk kalimat positif, kita menggunakan subject plus verb one plus object. Sedangkan untuk kalimat negatif, kita menggunakan subject plus do yang digunakan untuk I, you, we, they, atau does yang digunakan untuk she, he, it, plus not, plus verb one, plus object. Sedangkan untuk kalimat tanya, kita menggunakan do or does, plus subject, plus verb one, plus object. Berikut adalah contoh untuk menyatakan sebuah fakta. The sun rises from the east. Matahari terbit dari timur. Sedangkan untuk rutinitas sehari-hari atau habitual action, we go to school by bus every day. Kami pergi ke sekolah dengan bus setiap hari. Untuk keterangan waktu, kita bisa menggunakan always, often, sometimes, never, usually, every day, every week, every year, every month, dan lain-lain. Perlu Anda ketahui, untuk subjek she, he, it, kita perlu menambahkan s, es, atau eas di akhir kata kerja. Contohnya seperti she goes to school atau he sleeps in the night. Tenses dasar selanjutnya yaitu present continuous tense, yaitu tenses yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang sedang terjadi saat ini. Berikut ialah rumus untuk present continuous tense. Untuk kalimat positif, kita bisa menggunakan subject plus to be am, are, atau is, plus verb one, plus ing, plus object. Untuk kalimat negatif, kita bisa menggunakan subject plus to be, plus not, plus verb one, plus ing, plus object. Sedangkan untuk kalimat tanya, kita bisa menggunakan to be, plus subject, plus verb one, plus ing, plus object. Berikut adalah contoh present continuous tense. She is studying English right now. Dia sedang belajar bahasa Inggris sekarang. They are working at the office. Mereka sedang bekerja di kantor. Untuk keterangan waktu, kita bisa menggunakan today, right now, tonight, dan lain-lain. Tenses dasar yang ketiga yaitu simple past tense, yaitu tenses yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang telah terjadi di masa lalu pada waktu tertentu. Untuk membuat bentuk kalimat positif pada simple past tense, kita bisa menggunakan rumus subject plus verb to plus object. Dan untuk kalimat negatif kita menggunakan subject plus did plus not plus verb one plus object. Dan untuk kalimat tanya kita bisa menggunakan did plus subject plus verb one plus object. Berikut adalah contoh untuk simple past tense. You saw me yesterday. Kamu melihatku kemarin. You did not see me yesterday. Kamu tidak melihatku kemarin. Did you see me yesterday? Apakah kamu melihatku kemarin? Untuk keterangan waktu pada simple past tense, kita bisa menggunakan yesterday, last week, last year, last month, 3 months ago, dan lain-lain. Tenses dasar yang keempat yaitu present future tense, yaitu tenses yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang akan terjadi atau selesai di masa mendatang. Berikut ialah rumus present future tense.
Pada kalimat positif, kita bisa menggunakan subject plus will atau shall plus verb one plus object. Untuk kalimat negatif, kita menggunakan subject plus will atau shall plus not plus verb one plus object. Sedangkan untuk kalimat tanya, kita menggunakan will atau shall plus subject plus verb one plus object. Berikut adalah contoh present future tense. You will go to the library tomorrow. Kamu akan pergi ke perpustakaan besok. She will buy a birthday cake for me. Dia akan membelikan sebuah kue ulang tahun untukku. Untuk keterangan waktu pada present future tense, kita menggunakan tomorrow, next week, 2 months later, next month, dan lain-lain. Bentuk tenses dasar yang terakhir yaitu present perfect tense. Present perfect tense yaitu digunakan untuk menyatakan sesuatu yang telah atau belum terjadi di masa lalu dan memiliki dampak atau hasil di masa sekarang. Berikut adalah rumus present perfect tense. Untuk kalimat positif kita menggunakan subject plus have yang digunakan untuk IUWD atau has yang digunakan untuk she, he, it plus verb 3 plus object. Untuk kalimat negatif, kita menggunakan subject plus have atau has plus not plus verb 3 plus object. Sedangkan untuk kalimat tanya, kita menggunakan have atau has plus subject plus verb 3 plus object. Berikut adalah contoh present perfect tense. She has lost her English book. Dia telah kehilangan buku bahasa Inggrisnya. They have ever lived in Bali 4 years. Dia pernah tinggal di Bali selama setahun. Untuk keterangan waktu pada present perfect tense, kita bisa menggunakan just, already, ever, never, for, since, yet, dan lain-lain. Well guys, that's all my explanation about 5 basic tenses. I hope it's easy to understand and you can take the benefit. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you on the next video. Bruh.